Di dunia modern ini, kita hidup dalam kebebasan yang tampak begitu terbuka. Kita bisa memilih apa yang kita makan, tempat kita tinggal, bahkan siapa yang kita jadikan inspirasi. Kebebasan untuk menentukan karier, gaya hidup, hingga ideologi kita sendiri. Semua itu adalah hak kita. Tapi, pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, apakah kebebasan itu benar-benar milik kita, atau mungkin hanya sebuah ilusi? Kita diberi banyak pilihan, tapi apakah kita benar-benar bebas dalam memilih? Atau sebenarnya, kita hanya dibawa mengikuti arus yang lebih besar, yang kita tidak bisa lihat dengan jelas? Oleh karena itu, mari kita bedah lebih dalam. Ketika pilihan menjadi paksaan, bayangkan kamu seorang pemuda berusia 25 tahun, segera lulus kuliah, dan kini menghadapi pilihan hidup yang begitu banyak. Ada tawaran pekerjaan di perusahaan besar dengan gaji menggiurkan. Di sisi lain, ada peluang untuk berwirausaha, atau mungkin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Semua pilihan itu tampaknya memberi kebebasan untuk memilih arah hidupmu. Tapi, apakah pilihan-pilihan itu benar-benar bebas? Tentu, kita berpikir kita bebas untuk memilih karier atau jalan hidup kita. Namun, seringkali kita merasa bahwa keputusan yang kita ambil terikat pada ekspektasi sosial. Media sosial terus memberikan gambaran tentang kesuksesan, terutama yang diukur dengan usia. Lihatlah sukses sebelum umur 30. Betapa banyak di antara kita yang merasa tertekan untuk meraih segalanya di usia muda, meskipun kita sendiri sebenarnya belum siap. Kita merasa harus berlari, mengejar mimpi yang bukan milik kita, hanya karena semua orang menganggap itu adalah standar hidup yang seharusnya kita capai. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kalangan individu muda, tetapi juga bagian dari apa yang disebut social pressure, tekanan sosial yang dikemukakan oleh sosiolog seperti Emil Durkheim. Tekanan untuk memenuhi standar sosial dalam bentuk sukses sebelum usia 30 adalah contoh nyata bagaimana kita sering merasa bahwa kebebasan memilih kita dibatasi oleh norma yang ada. Ini juga terkait dengan teori sosial kapital Pierre Bourdieu, di mana status sosial dan ekspektasi masyarakat memengaruhi keputusan hidup kita lebih dari yang kita sadari. 2. Kapitalisme dan kebebasan. Menjual impian untuk dapatkan kebebasan. Kebebasan di dunia modern tidak hanya datang dalam bentuk pilihan. Ada satu elemen penting yang sering kita abaikan, apalagi kalau bukan kapitalisme. Di dunia yang terjebak dalam roda ekonomi ini, kita diberi kebebasan untuk memilih, tapi seringkali pilihan itu hanya ilusi. Setiap hari, kita terpapar pada iklan yang menjual impian. Impian untuk hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih kaya. Kita diberitahu bahwa kebahagiaan datang dari konsumsi, membeli barang-barang tertentu, memiliki status sosial tertentu. Tapi, jika kita lebih kritis, kebebasan itu justru terikat oleh pola pikir konsumtif yang dibangun oleh industri. Bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah mall yang besar. Di setiap sudut, ada iklan yang berwarna-warni, memikat perhatianmu dengan kata-kata seperti wajib miliki atau penawaran terbatas. Tiba-tiba, kamu melihat sebuah gadget baru yang sangat canggih. Kamu tidak benar-benar butuh gadget itu karena ponsel lamamu masih berfungsi dengan baik. Tapi, entah kenapa, kamu merasa seolah-olah kamu harus memilikinya. Kenapa? Karena kapitalisme telah bekerja. Kapitalisme adalah sistem di mana perusahaan besar menciptakan barang dan jasa untuk dijual kepada konsumen, seperti kamu. Namun, yang menarik adalah mereka tidak hanya menjual produk, mereka juga menciptakan kebutuhan di dalam pikiranmu yang seolah-olah kamu tidak bisa hidup tanpa produk itu. Melalui iklan dan promosi, mereka membuatmu merasa bahwa kamu membutuhkan barang-barang yang pada dasarnya hanya menambah gaya hidup, bukan kebutuhan dasar. Jadi, meskipun kamu tidak benar-benar membutuhkannya, kamu akhirnya membeli barang itu. Kenapa? Karena kapitalisme membuatmu merasa seperti itu adalah sesuatu yang harus dimiliki agar kamu merasa terhubung dengan zaman atau terlihat lebih sukses. Kapitalisme memberi kita kebebasan untuk memilih, tetapi dalam pilihan-pilihan itu, kita seringkali hanya memilih
untuk membeli lebih banyak, mengonsumsi lebih banyak, dan akhirnya kita kehilangan kebebasan itu sendiri. Kapitalisme dalam dunia modern mengalihkan makna kebebasan kita dengan memperkenalkan konsep keinginan yang diciptakan, created desires. Herbert Marcuse, seorang filsuf dari sekolah Frankfurt, pernah mengkritik bagaimana dalam masyarakat kapitalis, kebebasan justru dibatasi dengan mengalihkan perhatian kita ke konsumsi material. Semakin kita memilih untuk membeli barang atau mengikuti tren, semakin kita terperangkap dalam sistem yang justru mengurangi kebebasan sejati kita. Ini adalah contoh bagaimana kapitalisme membentuk kebebasan kita dalam cara yang sangat terbatas dan menguntungkan pasar. 3. Norma sosial. Kebebasan yang terbentuk dari harapan orang lain. Tidak hanya kapitalisme yang membatasi kebebasan kita, ada juga norma sosial yang terkadang lebih keras daripada yang kita kira. Dari kecil, kita dibesarkan dengan harapan-harapan, kamu harus berhasil di sekolah, kamu harus punya pasangan yang baik, kamu harus memiliki rumah sendiri di usia tertentu. Semua ekspektasi itu terkadang membuat kita merasa bahwa kebebasan hidup kita sangat terbatas. Norma sosial seakan membentuk pola yang mengatur jalan hidup kita. Harus menikah di usia tertentu, harus punya anak sebelum usia 35, atau bahkan harus punya pekerjaan dengan status tinggi. Padahal, setiap individu punya waktu dan jalannya masing-masing. Namun, karena tekanan sosial, banyak di antara kita yang merasa harus mengikuti jalur yang sudah digariskan. Kebebasan kita terjaga dalam batas-batas yang tidak kita pilih. Teori konformitas sosial, social conformity, dapat menjelaskan fenomena ini. Konformitas adalah kecenderungan untuk mengikuti norma atau standar kelompok. Seringkali, kita mengikuti jalur yang sudah disiapkan untuk kita tanpa mempertimbangkan apakah itu sesuai dengan keinginan pribadi kita. Sebuah studi yang dilakukan oleh Solomon Asch menunjukkan bagaimana tekanan kelompok dapat memengaruhi keputusan individu, meskipun itu tidak mencerminkan keinginan atau pandangan pribadi mereka. Ini adalah contoh bagaimana norma sosial dapat membatasi kebebasan individu dalam memilih jalan hidup mereka. Bagian 4. Ilusi kebebasan di media sosial, hidup yang dipentaskan. Sekarang, mari kita bicara tentang media sosial. Platform seperti Instagram, TikTok, atau YouTube memberi kita kebebasan untuk mengekspresikan diri. Tapi, seberapa bebaskah ekspresi kita di dunia digital ini? Media sosial memberi kita ilusi kontrol penuh atas kehidupan kita. Kita bisa memilih apa yang ingin kita tampilkan, apa yang kita bagikan ke dunia. Tapi, apakah kita benar-benar bebas? Atau kita terjebak dalam keinginan untuk menunjukkan versi terbaik dari diri kita? Dalam dunia digital, kita sering merasa perlu menunjukkan kebahagiaan yang berlebihan, kehidupan yang sempurna, karena itu yang diinginkan orang lain untuk dilihat. Kita terkadang merasa tidak cukup baik jika tidak memenuhi standar itu. Di dunia digital, media sosial seringkali membentuk apa yang disebut sebagai identitas performatif, performative identity, yang dijelaskan oleh Sherry Turkle dalam bukunya Alone Together. Masyarakat modern, khususnya generasi muda, semakin mengukur kebebasan mereka melalui likes dan followers, sehingga menciptakan standar baru untuk kebebasan yang justru memenjarakan mereka dalam pencarian pengakuan eksternal. Kebebasan yang diilustrasikan oleh media sosial ini sebenarnya adalah kebebasan yang dikendalikan oleh algoritma dan keinginan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang diproduksi di platform digital. Bagian 5. Kebebasan sejati menemukan jalan kita sendiri. Jadi, apakah kebebasan itu hanyalah ilusi? Mungkin kebebasan tidak selalu datang dalam bentuk pilihan luar yang besar. Kebebasan sejati adalah ketika kita bisa membuat pilihan berdasarkan apa yang kita inginkan, tanpa terpengaruh oleh tekanan sosial, kapitalisme, atau standar media. Kebebasan sejati bukan tentang apa yang kita miliki atau apa yang kita tampilkan ke dunia, tapi lebih tentang bagaimana kita merasakan keberadaan diri kita sendiri, tentang pilihan-pilihan yang kita buat sesuai dengan nilai dan keinginan kita,
bukan apa yang diinginkan orang lain. Sebagai solusi, self-determination theory, teori penentuan diri yang dikembangkan oleh Deci dan Ryan, menunjukkan bahwa kebebasan sejati berasal dari kemampuan individu untuk membuat pilihan yang otentik, sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pribadi mereka. Kebebasan ini bukan tentang melepaskan diri dari ekspektasi sosial atau pasar, tetapi lebih kepada menemukan keseimbangan antara memilih apa yang benar-benar diinginkan dan tetap mempertahankan otonomi pribadi. Ini adalah kebebasan yang datang dari dalam, yang memungkinkan kita memilih jalur hidup kita tanpa rasa terpaksa. Jadi, apakah kamu benar-benar merdeka? Mungkin kebebasan itu bukan tentang memiliki segalanya atau menjadi seperti yang orang lain harapkan. Kebebasan yang sesungguhnya adalah saat kita bisa memilih hidup kita tanpa rasa terpaksa. Kebebasan itu adalah hak kita dan kita bisa mencapainya dengan cara kita sendiri, sesuai dengan apa yang kita percayai. Jika kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak diskusi tentang bagaimana kita bisa hidup lebih otentik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Temukan kebebasanmu.